kembali lagi dengan aku Lady Soksaneva dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi di sini aku mau melanjutin dari video part 1. Pada video part 2 ini aku akan membahas mengenai titik sinteroid. Jadi kita akan belajar bagaimana memvisualisasi dalam bentuk poin seperti gambar di sebelah kanan aku. Di sana kan ada poinnya yang besar, ada poinnya yang kecil. Artinya semakin besar titiknya, jumlah kasusnya juga besar pada suatu wilayah. Begitu pula sebaliknya ya. Kemudian di sini aku juga mau ingatin bahan-bahan yang kita perlu siapkan. Ada dua nih teman-teman. Yang pertama adalah data sebaran COVID-19, bisa kalian lihat linknya di sebelah kanan aku. Kemudian yang kedua itu adalah peta SHP Indonesia. Bagi kalian yang bingung gimana downloadnya, bisa kalian lihat di link deskripsi aku. Oke, kita tidak perlu berlama-lama, kita lanjut aja untuk prakteknya. Oke teman, jadi langkah pertama seperti di part 1, kita harus membuka software dari Quantum GIS. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita klik yang ini, Open Data Source Manager. Kita klik, kita tunggu prosesnya dulu. Jika sudah seperti ini, kemudian di bagian vektor di titik 3 ini kita klik untuk memasukkan peta SHP-nya. Maksud saya peta Indonesia ya, Indonesia yang .shp. Nah, di sini kita pilih yang provinsi.shp. Bagi kalian yang belum download, nanti aku sertakan lagi di deskripsi link aku. Sebenarnya di part 1 sudah kita bahas ya. Klik open jika sudah, kemudian kita tambahkan. Kita seret apakah petanya sudah masuk atau belum. Nah, jika sudah masuk, kita close. Jika sudah seperti ini, kemudian kita akan lakukan entry data lagi dengan cara klik open attribute table. Nah, di sini kan belum ada tuh jumlah untuk paling update ya. Ini adalah jumlah yang kemarin. Kita hapus saja yang jumlah kemarin karena sudah berubah ya untuk hari ini. Karena kita gunakan yang paling update untuk hari ini adalah tanggal 19 Mei, sedangkan kemarin ini adalah tanggal 14 Mei ya. Kita delete dengan cara kita pilih ikon yang ini, ikon pensil, kemudian kita klik jika sudah, kemudian yang ini delete file, kemudian kita cari namanya, kan ini adalah jumlah copy, jadi kita klik yang ini untuk menghapusnya. Jika sudah, kemudian kita tambahkan lagi untuk tabel baru untuk menginputkan data yang terbaru. Kita klik pada bagian nama, kita berikan namanya 19 Mei karena hari ini adalah tanggal 19 Mei. Di sini ingat ya teman-teman, tidak ada boleh spasi tetapi boleh ada underscore. Kemudian pada komentar kita berikan 19 Mei juga. Di sini boleh ya teman-teman ada spasi. Kemudian untuk tipenya kita gunakan bulan bulat. Untuk panjangnya kita samakan seperti kemarin ya, 6. Di sini tidak boleh kurang tapi boleh lebih ya. Lalu kita oke. Ya, jika sudah seperti ini, kemudian kita bisa buka di Google untuk data terupdate-nya untuk hari ini. Linknya sudah aku kasih kemarin ya. Kemudian linknya juga aku kasih lagi di part 2 ini. Karena aku sudah membuka, jadi aku tinggal klik di sini. Contohnya yang ini ya. Ini adalah data sebarannya. Contohnya itu di DKI Jakarta jumlahnya 6059. Kemudian kita inputkan di Quantum GIS. Jakarta 6000 berapa tadi? 6059 ya. Kita inputkan. Nah, kemudian yang kedua
kita inputkan lagi untuk Jawa Timur. Jadi kita cari mana Jawa Timur. Nah, Jawa Timur tadi adalah 2296. 2296. 2296. Di sini aku percepat aja ya teman-teman untuk videonya. Di sini aku sudah selesai melakukan input data jumlah COVID-nya yang terbaru pada tanggal 19 Mei ya. Kita cek ke bawah dulu apakah semuanya sudah selesai. Nah, jika sudah selesai kemudian kita exit saja. Jika sudah seperti ini kan, sudah melakukan entry data, kemudian kita akan membuat titik sentroid dari masing-masing provinsi. Untuk membuatnya, kemudian kita klik vektor, lalu kita pilih peralatan geometri, lalu kita pilih sentroid. Kemudian di sini tidak perlu kita centang, karena apabila kita centang, nanti titiknya akan terbentuk di pulau, di masing-masing pulau, termasuk pulau yang paling kecil. Kemudian kita klik yang ini, lalu kita simpan ke berkas atau save to file. Nah, bisa kita save di sini dengan nama sentroid aja. Sentroid. Jika sudah, lalu kita save. Kemudian kita jalankan. Tunggu sampai 100% ya, agar titik sentroidnya bisa masuk ke peta. Nah, jika sudah seperti ini kan sudah terlihat tuh ada titik sentroidnya, lalu kita close saja. Kemudian kita geser. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita pindahkan titik-titik yang kurang pas ini agar masuk ke suatu wilayahnya dengan cara kita klik ikon pensil ini, kemudian kita klik yang ini, kita klik vertex tool. Nah, jika sudah, kemudian kita pindahkan titik yang kurang pas ya. Contohnya ini di Sulawesi ya. Kalau nggak salah ini Palu, kita pindahkan. Nah, kemudian yang ini juga kurang pas, kita pindahkan ke tengah. Yang ini juga. Oke, jadi masih ada, jadi ini kurang pas juga ya, jadi ini harusnya di Kepulauan Riau-nya. Kita perbesar dulu. Untuk memperbesar sebenarnya bisa dengan mengklik yang ini. Nah, kemudian kita klik yang ini lagi untuk memindahkannya. Oke, kita perkecil lagi. Jika sudah selesai, kita akan memvisualisasi datanya dengan cara yang terlebih dahulu kita nonaktifkan yang pensil ini, kemudian kita save. Nah, kemudian kita visualisasi datanya dengan cara klik sentroid, klik kanan pada mouse, lalu kita klik properties, kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian yang bagian single simbol kita ganti yang menjadi ini. Pada nilai kita rubah juga menjadi 19 Mei. Simbolnya bisa kita rubah warnanya menjadi warna merah. Oke. Lalu kita oke lagi. Untuk bagian metode atau metode, kita rubah menjadi ukuran atau size. Kemudian pada kelasnya kita tambahkan menjadi 6. Nah, jadi bagian kelasnya bisa kita rubah
Misalnya angka kasus paling sedikit pada suatu daerah adalah 5 kasus. Kemudian yang kedua, misalkan 20 kasus. Yang ketiga 50 kasus. Kemudian yang keempat 150 kasus. Kemudian misalkan di sini 300 kasus. Sedangkan pada bagian di sini di atas, kemudian pada bagian sini di atas 300 kasus ya, paling besar. Baru kita oke. Nah, jika sudah kita oke, di sini kan sudah terlihat jelas tuh yang mana yang titiknya besar, titiknya kecil. Yang untuk titik besar terlihat jelas ada di deretan daerah sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita edit lagi. Kita akan coba lakukan transparan terhadap petanya ya. Caranya dengan kita klik kanan pada peta provinsi, lalu kita klik properties. Kemudian pada warna yang ini, yang warna hijau, kita rubah menjadi warna putih. Lalu kita pada transparansinya kita rubah menjadi 40. Nah, jika sudah, lalu kita oke. Jika petanya sudah transparan seperti ini, kemudian kita akan menambahkan tampilan di belakangnya ini agar lebih menarik dengan menambahkan quick map serve. Jadi bagi kalian yang belum melakukan install ya, untuk tata caranya bisa kalian lihat di video part 1 aku, karena di sini aku sudah melakukan install juga. Bagi kalian yang belum tahu bisa ke video part 1, kemudian kita klik yang ini adalah hasil installan yang dari plugin ya. Kemudian bisa kalian pilih, terserah aja. Kalau di sini aku lebih senang menggunakan yang ini. Aku lebih senang menggunakan yang ini. Kemudian aku lebih senang juga menggunakan map server OSM root ya. Lalu kita klik. Nah, maka tampilannya seperti ini. Jadi agar lebih mempercantik lagi, kita bisa melakukan transparan juga terhadap titiknya ini dengan cara kita klik pada bagian centroid, klik kanan pada mouse, kemudian kita klik properties. Kemudian pada bagian titik ini kita bisa transparankan. Misalnya kita transparankan 79, kita oke. Lalu kita oke lagi. Nah, maka titiknya sudah transparan ya. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah tahap terakhir, kita akan melakukan layout. Oke, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu memberikan layout. Jadi aku mau jelasin ulang untuk tata cara melakukan layout. Caranya adalah kita klik project yang di sebelah atas sini, kemudian kita pilih new frame layout, lalu kita bisa memberikan nama COVID-19. Kemudian kita oke. Jika sudah seperti ini, kita atur kertasnya dengan cara klik kanan pada kertas, kemudian kita pilih pack properties. Kemudian ukurannya bisa kalian pilih, terserah. Aku di sini mau menggunakan yang A4 aja.
Kemudian untuk ukuran aku mau besarnya, lebarnya itu 300. Kalian bisa menggunakan lebar yang kalian sukai. Kemudian panjangnya misalnya 240. Kemudian selanjutnya aku mau masukin komponen utamanya. Komponen utamanya adalah peta. Dengan cara kita masukkan, kita klik add new peta, kemudian kita drag bagian kertas ini. Kita tunggu sampai petanya masuk. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita tambahkan teks dengan cara kita klik add a new label, kemudian kita drag di daerah sini. Nah, kita bisa merubah tulisannya di sebelah kanan sini. Contohnya, keterangannya adalah peta sebaran COVID-19 di Indonesia. Tanggal 19 Mei 2020. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa mengatur posisinya. Jika yang ini posisi tengah dan ini juga di tengah. Kemudian pada hurufnya kita bisa rubah juga. Kita klik pada bagian huruf. Kemudian kalian bisa menggunakan huruf yang mana saja. Di sini aku menggunakan yang ini. Terus untuk menebalkan kita bisa pilih yang ini, dot. Kemudian ukurannya misalnya 20-30 ya. Lalu kita oke. Warnanya juga bisa kita ganti di sini. Misalnya ingin menggunakan warna biru. Nah, maka akan berubah. Kemudian kita bisa rapikan. Petanya juga bisa kita rapikan. Kita tarik ke atas seperti ini. Nah, kemudian kita bisa menambahkan mata angin. Kita pilih yang ini, add new panah. Kemudian bisa kita tempatkan di sini dengan cara kita drag. Nah, jika sudah seperti ini, di bagian sini bisa kita rubah warnanya. Misalnya kita rubah warnanya agak keabu-abuan. Nah, seperti warna abu-abu. Kemudian pada di sini, saat sini kita bisa merubah bentuk dari panahnya. Nah, kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kalian pilih yang mana saja, misalkan yang ini. Nah, maka akan ada bulatannya seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan skalbar ya. Skalbar itu adalah skala batang. Kita klik skalbarnya, kemudian bisa kita tempatkan di sini. Kita drag. Nah, kita juga bisa pada skalbar ini bisa kita rubah stylenya, bisa menggunakan kotak ganda, contohnya seperti itu. Di sini aku cukup menggunakan yang kotak tunggal saja. Kemudian kita bisa tambahkan lagi, yaitu legenda, dengan kita klik yang ini, add new legenda, kemudian kita drag di posisi sini. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita rapikan dengan cara kita menggeser petanya ya. Kita klik yang ini untuk menggeser bagian peta yang di dalamnya, seperti ini. Kemudian kita rapikan lagi sedikit lagi ya. Jika sudah seperti ini, kita klik lagi kembali yang ini untuk merapikan legendanya. Jadi jika sudah seperti ini, kemudian kita bisa memberikan judul di bagian sebelah kanan sini. Misalnya judulnya adalah keterangan. Kemudian yang ini, yang tulisan
yang ini bisa kita rubah. Setelah kita scroll, kita hilangkan checklist ini untuk bisa mengeditnya, kemudian kita klik bagian map ini, kemudian bisa kita rubah namanya, misalkan sebaran 19 Mei 2020, kemudian kita oke. Nah, di sini kan sudah terlihat jelas ya berubah. Kemudian bisa kita rapikan, kita klik yang ini. Jika sudah, baru kita klik yang peta, kita tarik ke atas seperti ini. Kemudian pada bagian tengah kita rapikan juga, kita klik yang ini, kemudian kita geser seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita klik lagi yang ini, lalu kita rapikan. Nah, jika sudah rapi seperti ini, bisa kita save, bisa kita save dalam bentuk gambar. Ini dalam bentuk gambar. Kalau yang ini bentuk PDF ya. Jadi untuk proses layoutnya kita sudah selesai. 2000 years later. Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai di video part 2 ini. Pada video part 2 ini kita membahas mengenai titik sintroid. Di video part 2 ini kita telah melakukan praktek bagaimana memvisualisasi dalam bentuk poin atau titik. Terus kedua itu bagaimana menambahkan tampilan Quick Map Server. Terus yang ketiga itu adalah bagaimana melakukan layout. Jadi bisa kalian lihat di gambar sebelah kanan aku. Pada gambar sebelah kanan aku di sana kan sudah terlihat hasil akhir dari proses video part 2 ini. Nah, di gambar sebelah kanan aku kan terlihat jelas tuh. Di sana ada yang titiknya ya, atau poinnya yang besar, ada yang kecil. Nah, di situ adalah daerah itu yang memiliki penyebaran wabah yang besar, karena di sana kan titiknya besar ya. Kalau misalnya yang kecil juga bisa kita lihat di sana untuk penyebaran daerah yang penyebaran wabahnya lumayan sedikit ya. Terus kita juga bisa melihat di sana legendanya, mat anginnya, teksnya itu termasuk dalam proses layout ya. Untuk yang warna biru di belakang peta itu merupakan proses penambahan map dari Quick Map Server. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Jadi di sini aku mau meminta maaf kepada teman-teman sekalian apabila dalam pembuatan video aku ada salah-salah dalam pembuatan serta ada salah kata-kata dari aku, mohon dimaafkan. Serta aku mau ucapin buat kalian selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, serta bentar lagi kita akan menemui hari raya Idul Fitri. Jadi di sini aku mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Oke, sampai sini aja video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.